Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda fans Syutsifa Salsabila. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Syutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video pagi hari ini itu Pak Agus ingin membacakan satu kata-kata mutiara yang baru saja disukai oleh Syutsifa 2 hari yang lalu. Ini sebenarnya Pak Agus sudah dapatkan kemarin pagi dan harusnya saya baca tadi malam, tapi dikarenakan cintaku agak bad mood, jadi saya memilih untuk nemeni cintaku sing agak ono problem gawean ini di Ngapura. Bunda-bunda tetap nomor 2 ya Bun ya, di Ngapura. Oke, fokus dari kata-kata mutiara ini pertama, kenapa ini spesial? Ini dikarenakan baru saja lek di-upload, terus lek disukai karo Syutsifa. Bener-bener masih fresh. Untuk tahun ini 2025 baru ada 2 yang bener-bener agak di-upload setelah tanggal 1 sama ini. Nah iki tanggal 6 dipotong 2 berarti ini tanggal 4 ya lek upload. Berarti antara tanggal 4 sama tanggal 5 Syutsifa lek menyukai. Dan yang pertama sebelumnya mengenai Syutsifa yang merindukan dirinya yang dulu. Nek ini pengen tidak terlalu terbebani dengan harus posting setiap hari. Dan hasilnya beneran dari tanggal 31 sampai sekarang tanggal 6 belum ada postingan sama sekali dari Syutsifa. Harapannya Pak Agus saat itu semoga saya salah, tapi ya aduh kok bener. Nah, dan untuk ini saya belum membacanya, tapi hanya melihat sekilas saja. Coba kita baca bersama, kita pahami bersama apa maknanya. Kita mulai ya Bun ya. Diriku telah belajar untuk menerima bahwa ada rencanaku dan juga rencananya Allah Subhanahu wa taala. Rencanaku sesuai dengan keinginanku dan rencana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang tak memiliki batas. Aku perlu percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, dan aku mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu tahu apa yang terbaik bagiku. Allah tahu apa yang terbaik bagiku. Keinginanku, rencanaku, semua hanya untukku. Tapi rencana dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sempurna, meliputi segala hal yang tidak aku ketahui. Oke bunda-bunda, untuk kata-kata mutiara ini bercerita tentang seseorang wanita, karena Syutsifa yang menyukainya. Seseorang wanita yang masih dalam proses belajar. Tepat saat dia menyukai ini, dia baru paham bahwa ada 2 rencana yang ada di dunia ini.
tentang rencananya dia. Misalnya pernikahannya, atau mungkin hidup bersama dengan seseorang yang dia sukai tapi sedang terhalang oleh sesuatu. Dan dia akhirnya tahu setiap rencana yang dia buat, bagaimanapun caranya, sebaik apapun itu, yang terwujud itu bukan rencananya, melainkan yang terwujud itu rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar dia hanya manusia yang bergerak dan berpikir sesuai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini dia sedang berupaya untuk menenangkan diri dengan berpegang teguh bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terbaik untuknya. Apapun itu, baik penundaan, baik penyegeraan, atau bahkan dia masuk ke dalam situasi yang tidak dia sukai, semua itu baik untuknya, baik untuk perkembangan imannya. Itu yang dia yakini saat ini. Oke bunda-bunda, itu makna dari kata-kata mutiaranya saja. Dan andai kata kita tarik ke dalam kehidupannya Cut Siva saat ini, bismillah, hanya seseorang yang memiliki sebuah rencana. Sekali lagi, hanya seseorang yang memiliki sebuah rencana, namun sedang terkendala oleh sesuatu, sehingga rencana tersebut mentok dan tidak bisa berjalan, sampai dia bisa memahami kalau ada rencananya Cut Siva dan juga rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu apakah sebuah rencana baru saja gagal sehingga dia menyukai kata-kata mutiara ini. Jujur ada beberapa rencana yang terlintaskan dalam pikiran saya yang diharapkan oleh Cut Siva. Sebelumnya saya minta maaf karena ini belum pasti. Satu, adanya beberapa data-data yang menyatakan ada sebuah acara di bulan Januari di keluarganya Rizky Nazar. Semoga bukan itu yang gagal. Yang kedua, seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam proyeknya Cut Siva yang terbaru ini sebenarnya Cut Siva dimainkan bersama Rizky Nazar. Saya tidak tahu kenapa alasannya sampai gagal. Kalau yang terungkap sampai saat ini hanya satu, bahwa Rizky Nazar ingin beristirahat dari streaming kemarin saya diingatkan. Alasan kenapa saya memiliki pendapat tersebut, Cut Siva kenapa sampai sedih kalau tidak main bareng Rizky Nazar? Data yang saya miliki, satu, bagaimana saya melihat
adanya cinta antara Rizky Nazar dan juga Cut Siva di tahun 2017, 2018. Data pertama itu adanya cinta di antara mereka. Kedua, fakta bahwa seorang wanita apabila mencintai seseorang, walaupun butuh puluhan tahun, cinta pertama itu tidak pernah akan hilang. Saya berasumsi ini hanya pendapat saya saja. Mungkinkah ada cinta yang lama yang dia harapkan, cinta kepada Rizky Nazar itu yang dia harapkan menjadi abadi, lewat jalan di mana mereka satu proyek bersama, dengan fakta bagaimana Rizky Nazar kehidupannya setelah bersamanya main bareng dengan Cut Siva, dan pada saat dia lepas dari Cut Siva, mainnya benar-benar tidak. Maaf sebelumnya, ini pendapat istri saya yang harus saya sampaikan di sini. Ada beberapa orang wanita yang terkadang memilih jalan untuk memperbaiki orang yang dia cintai. Ada, saya melihatnya, istri saya. Siapa tahu Cut Siva termasuk orang yang memiliki pemikiran sama. Dia ingin memperbaiki Rizky Nazar, namun rencananya harus gagal karena ada dua rencana dalam kehidupan Cut Siva. Rencananya dia, Cut Siva, untuk memperbaiki Rizky Nazar selama dia berada di sampingnya menjalankan proyek-proyeknya. Dan satu lagi, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Cut Siva yang harus menjalankan proyek ini tanpa Rizky Nazar. Dan kini yang bisa dilakukan oleh Cut Siva Hana Salsabila, andai kata rencana pertama itu tadi yang saya sampaikan, sekarang dia hanya bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya, mengingat bahwa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tahu apa yang terbaik bagi Cut Siva. Itu kemungkinan pertama, Bun. Untuk kemungkinan kedua, mohon maaf, saya merasa bunda-bunda di sini belum mampu untuk menerimanya. Jadi biarlah hanya satu dulu yang saya sampaikan. Masya Allah. Oke. Sekali lagi, semua yang saya sampaikan tadi hanya berdasarkan data-data yang ada dan makna dari kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Siva. Jadi nek bunda-bunda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu hal yang tidak bisa saya sampaikan bisa bunda-bunda tuliskan di sana. Mohon maaf, ini pagi-pagi sedih banget.
Aku sedih banget. Oke, yang pasti untuk hari ini rencananya Cut Siva akan kembali lagi syuting untuk Cinta di Ujung Sajadah. Walaupun informasinya bukan dari Cut Siva sendiri, saya masih berharap insya Allah semoga saja Cut Siva bisa kembali lagi untuk menyapa bunda-bunda semuanya dengan senang hati. Saya sudah menemukan sebuah cara, cuma belum bisa saya sampaikan, mungkin nanti sore saya sampaikan sebuah cara bagaimana Cut Siva bisa tetap berkabar ke bunda-bunda tanpa harus membebani pikirannya. Tak coba nih dulu, kalau berhasil alhamdulillah, kalau belum berhasil minimal saya sudah berupaya. Oke. Sekali lagi pertanyaan yang bunda-bunda, menurut bunda-bunda rencana apa yang gagal dalam kehidupan Cut Siva untuk kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar.